Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Ibu Bakti Etse Setiani, SPTMSC, selaku dosen pembimbing, dan kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji yang telah menyempatkan waktunya dalam pelaksanaan sidang praktik kerja lapangan. Perkenalkan, nama saya Yeskel Bobi Slamet dengan nomor induk mahasiswa 230201117140046 dengan judul Pengendalian Mutu Fisik dan Kimia dari Produk Greek Yogurt Original di PT Yummy Food Utama, Jakarta. Mutu merupakan aspek yang perlu diperhatikan pada produk pangan, karena tidak hanya mempengaruhi kenampakannya, tetapi juga mempengaruhi kesehatan konsumen itu sendiri. Mutu juga merupakan faktor yang sangat mempengaruhi dalam memuaskan keinginan maupun kebutuhan konsumen. Mutu pada setiap produk pangan memiliki sifat yang bermacam-macam. Pada produk yogurt, mutunya dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu bahan baku utama dan bahan baku penunjang, yang ditinjau dari kualitas serta kuantitas yang digunakan, serta kondisi lingkungan. Di mana kondisi lingkungan di sini tidak hanya ditinjau secara individu, tetapi juga kondisi lingkungan dari bahan baku, proses produksi, hingga produk jadi. Mutu pada produk yogurt sangat penting, karena seperti yang kita ketahui, jumlah konsumsi yogurt di Indonesia terus meningkat dari tahun ke tahun. Tingkat konsumsi yang tinggi tersebut disebabkan oleh kandungan gizi dalam yogurt serta manfaat kesehatan yang diberikan pada konsumen. Oleh karena itu, perlu dilakukannya pengendalian mutu untuk meningkatkan nilai jual dan kualitas yogurt serta manfaat kesehatan yang dirasakan oleh konsumen, terutama pada produk Greek yogurt, yang merupakan jenis yogurt dengan manfaat kesehatan dan sifat kimia serta sifat fisik yang lebih tinggi, di mana aspek fisik dan kimia dapat mempengaruhi daya tarik konsumen tersebut. Tujuan dari praktik kerja lapangan yang dilakukan yaitu dapat mempelajari cara pengendalian mutu segi fisik dan kimia dari bahan baku hingga menjadi produk Greek Yogurt original di PT Yummy Food Utama, Jakarta. Dan manfaatnya yaitu menjadi lebih memahami mengenai pengendalian mutu dari aspek fisik dan kimia dari bahan baku hingga menjadi produk Greek Yogurt original di PT Yummy Food Utama, Jakarta. Pengendalian mutu yang dilakukan pada produk Greek Yogurt original di PT Yummy Food Utama dibagi menjadi 3 aspek, yaitu bahan baku, proses produksi, dan produk akhir. Di mana pada bahan baku dibagi menjadi 2, yaitu bahan baku utama yang terdiri dari susu sapi segar, susu skim, air, dan kultur starter, serta bahan baku penunjang yang terdiri dari gula pasir, serta stabilizer atau penstabil. Jenis pengujian yang dilakukan di PT Yummy Food Utama yang diutamakan adalah uji kemurnian, di mana uji kemurnian dilakukan pada beberapa jenis bahan baku seperti kultur starter dengan pengujian E. coli, hamir, dan kapang, pada bahan baku stabilizer dan gula pasir seperti pengujian total padatan terlarut atau TPT, serta bahan baku yang lain. Kemudian dilakukan uji kimia, fisik, dan mikrobiologi, di mana pada bahan baku bertujuan untuk menyesuaikan dengan Certificate of Analysis atau COA. Pada proses produksi biasanya dilakukan uji kimia dan fisik, namun pada produk jadi dilakukan keseluruhan uji, yaitu uji kimia, fisik, dan mikrobiologi. Proses produksi dari Greek Yogurt original di PT Yummy Food Utama dimulai dari proses pasteurisasi, homogenisasi, pendinginan, inkubasi, pengadukan dan penghalusan, filling dan pengemasan, penyimpanan dengan blast chiller, dan dilanjutkan yaitu penyimpanan dengan chiller. Di mana titik pengujian yaitu pada proses pasteurisasi yang dilakukan sebelum dan setelah proses pasteurisasi, dan juga pada tahap inkubasi yang dilakukan pada sebelum tahap inkubasi dan juga setelah tahap inkubasi. Berikut adalah dokumentasi dari proses pengujian dari bahan baku susu sapi segar dan juga pada tahap
pasteurisasi, yaitu tepatnya sebelum tahap pasteurisasi yang dilakukan oleh salah satu anggota QC. Digunakan adalah Greek yogurt rasa original untuk dianalisis atau diamati proses pengendalian mutu pada aspek fisik dan kimia di PT Yummy Food Utama, di mana metode yang dilakukan yaitu pengamatan langsung yang terdiri dari observasi terhadap pengendalian mutu dari segi fisik dan segi kimia, kerja lapangan, wawancara, serta dokumentasi. Kemudian dilanjutkan uji pustaka. Pengujian kekentalan atau viskositas dilakukan dengan menggunakan alat viskometer Brookfield Dial Reading pada 5 tahap, yaitu penyesuaian kestabilan, pemasangan spindle, preparasi sampel, pengujian, dan juga penulisan hasil yang telah dikalikan dengan bilangan koreksi. Pengujian derajat keasaman atau pH dilakukan dengan menggunakan pH meter merek WTW pH 3110 dan dilakukan pada 5 tahap, yaitu kalibrasi, pembersihan, preparasi, pengujian, dan juga hasil. Pengujian total padatan terlarut atau TPT dengan menggunakan alat refraktometer digital merek Ala France dengan dilakukan pada 3 tahap, yaitu preparasi sampel dengan suhu kurang lebih 25 derajat Celcius, kemudian pengambilan sampel dengan spatula kecil ke atas sampel plate, kemudian pengujian dengan menekan tombol read, dan juga penulisan hasil dalam bentuk persen. Hasil dan pembahasannya yaitu pada aspek kekentalan atau viskositas dari bulan Juli 2019 hingga bulan Januari 2020 pada kemasan 500 gram dan 100 gram diperoleh hasil yang sebagian besar memenuhi standar PT Yummy Food Utama 1 Februari 2019, yaitu minimum 7.000 centipoise. Namun, pada bulan September di kemasan 500 gram diperoleh hasil pengujian yang di bawah standar. Berdasarkan pengamatan langsung, hal ini disebabkan oleh jumlah pengulangan pengujian yang kurang, sehingga akurasi data menjadi berkurang dan nilai relatif bias menjadi tinggi. Maka dari itu, kesimpulan yang dihasilkan menjadi kurang konsisten. Berdasarkan studi pustaka, hal tersebut disebabkan oleh kurang stabilnya pH awal dan akhir pada proses produksi, serta tidak stabilnya suhu, homogenitas, dan komposisi bahan, sehingga laju pertumbuhan bal menjadi terganggu dan mengakibatkan hasil pengujian tidak memenuhi standar. Aspek kekentalan atau viskositas saling mempengaruhi aspek lainnya, yaitu pH dan total padatan terlarut. Saat viskositas berlebih, akibat bahan baku padatan yang berlebihan akan mengakibatkan pertumbuhan bal menjadi menurun, dan pH akhir menjadi lebih tinggi dari awalnya. Begitu pula total padatan terlarutnya. Tidak hanya itu saja, aspek kekentalan atau viskositas juga penting pada produk Greek yogurt original, karena menjadi salah satu ciri khas pada jenis yogurt tersebut, yaitu viskositas yang tinggi atau kental. Oleh karena itu, dapat mempengaruhi daya terima dari produk Greek yogurt original pada konsumen. Kemudian, pada aspek derajat keasaman atau pH, dari bulan Juli 2019 hingga Januari 2020, pada kemasan 500 gram dan 100 gram, diperoleh hasil pengujian yang memenuhi standar PT Yummy Food Utama 1 Februari 2019, yaitu 4,40 sampai 4,60. Berdasarkan pengamatan langsung, hal ini disebabkan oleh pengulangan pengujian yang diwajibkan, dilakukan sebanyak 3 kali, sehingga ketepatan data dan hasil lebih mewakili. Berdasarkan studi pustaka, hal ini disebabkan oleh kondisi lingkungan seperti suhu, kadar oksigen, dan substrat seperti komposisi dan kualitas yang terkendali dengan baik selama proses produksi. Penurunan pH pada proses produksi hingga menjadi produk disebabkan oleh peran Lactobacillus yang memberikan sumbangsih aroma
dan kadar asam laktat pada Greek yogurt original. Streptococcus yang menghasilkan senyawa volatil dan flavor pada produk, serta hidrolisis lemak yang menghasilkan asam lemak. pH pada produk yang rendah mempengaruhi aspek kekentalan atau viskositas pada produk, akibat terjadinya penggumpalan kasein dan pembentukan gel, serta pada aspek total padatan terlarut atau TPT, akibat terbentuknya senyawa sederhana seperti gula produksi dan senyawa sederhana lain. Dan yang terakhir yaitu aspek total padatan terlarut atau TPT. Dari bulan Juli 2019 hingga Januari 2020 pada kemasan 500 gram dan 100 gram, sebagian besar hasilnya memenuhi standar PT Yummy Food Tama 1 Februari 2019, yaitu 17-20%. Namun, pada bulan November, di kemasan 500 gram, memiliki hasil yang di bawah standar. Berdasarkan pengamatan langsung dan studi pustaka, hal ini dipengaruhi oleh jumlah dan kualitas bahan baku, kebersihan alat, dan jumlah nutrisi. Hasil total padatan terlarut yang selisihnya kecil juga dapat mempengaruhi viskositas dan pH, namun secara signifikan tidak mempengaruhi aspek-aspek sensori, karena aspek sensori yang juga dipengaruhi tingkat kesukaan panelis. Senyawa produk hasil seperti gula produksi atau komponen gizi lainnya yang terwakilkan oleh nilai total padatan terlarut juga dapat menggambarkan secara tidak langsung jumlah air bebas dan daya hambat aliran, sehingga dapat juga mempengaruhi viabilitas bal atau laju pertumbuhan bal. Oleh sebab itu, nilai TPT memiliki keterkaitan dengan aspek kekentalan atau viskositas dan derajat keasaman atau pH produk jadi. Kesimpulan dari laporan praktik kerja lapangan saya yaitu pengendalian mutu dari produk Greek yogurt original pada PT Yummy Food Tama sebagian besar berbasis pada Certificate of Analysis atau COA dan standar yang telah ditetapkan oleh PT Yummy Food Tama Jakarta. Hasil data pada aspek viskositas atau kekentalan, total padatan terlarut atau TPT, maupun derajat keasaman atau pH masih terdapat di dalam standar perusahaan dan masih dapat diterima secara organoleptik atau sensori. Demikian dari presentasi yang dapat saya berikan. Apabila ada salah kata dalam menyampaikan presentasi, saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.